di peluang kita kenal juga konsep atau istilah permutasi dan kombinasi yang bisa kita gunakan nanti untuk menghitung peluangnya. Permutasi dan kombinasi itu kita istilah yang kita gunakan untuk mencari banyaknya susunan objek, banyaknya cara untuk menyusun objek gitu. Nah, kalau di permutasi, objeknya itu disusun dengan memperhatikan urutan. Jadi urutannya diperhatikan. Misal nih ya, 1 sama 2, 1,2 gitu. Sama 2,1, itu kita hitung 2. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi kalau di kombinasi, ini nanti kita bakal hitung menjadi satu hal yang sama. Nah, di sini dirumuskan n permutasi R, yaitu n faktorial dibagi n min R faktorial. Nah, n faktorial itu didefinisikan kayak gini. Jadi, n faktorial sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 sampai dikali 1. Dengan n-nya ini bilangan asli. Itu untuk permutasi yang biasa. Nah, kalau ada permutasi unsurnya itu sama, misal objeknya itu ada yang sama, kayak ada dua objek yang sama atau 3 objek yang sama, itu kita pakainya permutasi dengan unsur yang sama. Jadi n permutasi R1, R2 sampai Rn itu dirumuskan sebagai n faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial sampai Rn faktorial. Dengan catatan di sini R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai Rn itu jumlahnya sama dengan n. Nah, sekarang untuk permutasi siklis, ini bentuknya kayak lingkaran gitu ya. Jadi kalau misal kita menyusun objek melingkar, itu kita pakainya permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini kita rumuskan, misal ada n objek, yaitu n-1 faktorial. Kayak gitu untuk permutasi. Nah, sekarang untuk kombinasi, yaitu cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutannya. Dan dirumuskan sebagai n kombinasi R, yaitu kita ambil dari n objek, dari sebanyak n objek kita ambil R objek, yaitu n faktorial dibagi n min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Kayak gitu. Nah, ini aku bakal kasih beberapa perbedaannya biar lebih enak kalian memahaminya. Jadi di sini misal ada kombinasi ya, kombinasi, kemudian di sini permutasi. Contoh-contohnya ini yang jelas, kalau kombinasi itu urutan tidak diperhatikan. Jadi kayak yang tadi aku udah bilang, jadi ada 1 sama 2 dan 2 sama 1 itu satu hal yang sama. Contohnya misal kita milih tim atau kelompok atau milih baju gitu. Milih baju, milih mata pelajaran, daftar makanan gitu, kita pakainya kombinasi. Kemudian kita pilih anggota, beberapa anggota gitu ya, beberapa anggota dari suatu grup atau suatu kelompok gitu. Kemudian yang keempat itu misal kita ngambil 2 warna dari kotak secara acak. Jadi dari satu kotak secara acak gitu ya. Dua warnanya ini 2 warna sekaligus. Terus ada juga misal kita ambil 3 orang pemenang. Dan di sini 3 orang pemenang ya berarti 3-3-nya menang. Sedangkan kalau di permutasi 3 orang pemenang tapi juara 1, juara 3, juara 3-nya beda-beda. Nah, kalau permutasi kan urutan diperhatikan. Kemudian yang kedua itu misal menyusun dari orang, jadi misal orang-orang itu kan berbeda. Jadi menyusun orang menjadi misal kelompok. Bukan kelompok ya, lebih tepatnya kayak menyusun ketua tim, kemudian
dan job desk-nya gitu, itu kan kita assign satu persatu ya orangnya, dan tiap orang nanti bakal beda gitu. Mungkin yang di sini nomor 2 menyusun nomor telepon aja ya, menyusun nomor telepon, kemudian angka gitu. Yang ketiga tadi kayak ketua tim gitu ya, menyusun ketua tim dan anggotanya beserta job desk. Anggota ini juga sama job desk-nya sekalian, karena kalau job desk-nya nggak diikutin berarti ya kita nanti pakainya kombinasi. Terus ini tadi 2 warna secara acak, kalau di sini 2 warna secara berurutan. Berurutan kan ya jelas ya, berurutan jelas bahwa urutannya diperhatikan. Terus yang kelima, ngambil pemenang secara berurutan. Ini juga jelas berurutan karena kayak kita ambil juara 1, juara 3, juara 3, juara 1, juara 2, juara 3 itu kan berurutan ya. Jadi kita pakainya permutasi kayak gitu. Kira-kira mungkin ini aja ya perbedaannya dari antara kombinasi dan permutasi. Nanti kita bahas contoh soalnya. Oke, ini yang pertama, contoh soal, banyak cara memilih juara 1, 2, dan 3 dari 50 orang yang berbeda pada suatu lomba. Nah, ini ya juara 1, juara 2, juara 3, jelas ya, ini pakainya permutasi. Jadi kita pakai permutasi di sini. Nah, permutasi tadi apa? Jadi N PR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, N-nya ada berapa? N-nya ada 50 ini. Jadi 50 faktorial dibagi 50 dikurang R-nya berapa? R-nya kan ada 1, ada 2, ada 3. Dikurang 3 faktorial. Jadi 50 faktorial dibagi 47 faktorial ya. Nah, 50 faktorial berarti kita bisa bikin gini ya, 50 dikali 48 dikali 49 dikali 47 faktorial dibagi dengan 47 faktorial. Nah, kalau kita hitung, ini kan 47 bisa dicoret. Ya, berarti tinggal 50 dikali 48 dikali 49. Sorry, ini kebalik, harusnya 49 dulu ya, 49 baru 48. Nah, kita dapatnya 117.600. Jadi banyaknya cara ada 117.600. Soal selanjutnya, banyaknya susunan huruf yang dapat terbentuk dari huruf-huruf pada kata puasa adalah. Oke. Banyaknya susunan huruf ini jelas memperhatikan urutan. Karena misal kita ambil puasa sama asapu misal. Asapu. Ini kan jelas dua hal yang berbeda. Jadi urutannya diperhatikan. Jadi kita pakainya permutasi. Nah, tapi perhatikan juga bahwa di sini A-nya ada 2. Maka dari itu kita pakainya permutasi unsur yang sama. Dan di sini unsur yang sama itu ada A-nya 2. NP, R1, kemudian R2, R3 sampai Rn. Tadi adalah N faktorial dibagi R1 faktorial, R2 faktorial sampai Rn faktorial. Nah, di sini A-nya ada 2, berarti misal R1-nya sama dengan 2. Kemudian yang lain itu cuma 1. Jadi R2-nya, misal P, banyaknya P itu kan ada 1. Berarti R2-nya 1, kemudian R3-nya itu ada U, itu juga 1, sama R4-nya itu S, yaitu juga 1. Banyaknya S-nya. Berarti di sini hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 5 faktorial dibagi R1-nya 2 faktorial, kemudian 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial.
Berarti di sini 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial juga 1. Dan catatan juga 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Ini catatan aja. Nah, di sini kita bisa coret 22, 5 kali 4, 20 kali 3, berarti ada 60 cara. 60 susunan ya. 60 susunan. Oke, gitu. Oke, sekarang yang contoh soal selanjutnya, ada terdapat 8 manik-manik, ini dianggapnya berbeda, untuk membuat suatu gelang. Banyak susunan manik-manik yang mungkin ada sebanyak berapa? Nah, gelang itu kan bentuknya lingkaran ya, jadi ya nanti bentuknya kayak gini. Nah, gelang kan kira-kira bentuknya kayak gini. Jadi manik-maniknya bakal dipasang misal kayak di sini, kemudian di sini, di sini, di sini 4, kemudian misal ganti warna gitu ya, 5, 6, 7, 8, kayak gitu. Ini anggaplah manik-maniknya beda semua. Nah, karena kayak gini, ini kan bentuknya melingkar. Kita pakainya permutasi juga, karena urutannya jelas diperhatikan dan bentuknya melingkar, maka kita pakai permutasi apa? Permutasi siklis, yaitu NPS sama dengan N-1 faktorial. N-nya ada berapa? N-nya ada 8. 8 permutasi siklis, yaitu berarti 8-1 faktorial, yaitu 7 faktorial. Gini aja boleh, atau kalau mau dihitung bisa 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, tapi itu bakal cukup besar ya, jadi mungkin aku tulisnya 7 faktorial aja. Soal selanjutnya, dari 7 variasi topping es krim, seorang pembeli harus memilih 3 topping. Banyak variasi susunan topping yang mungkin ada sebanyak berapa? Di sini topping-topping yang ada itu dianggapnya sebagai satu kesatuan. Jadi kayak kita nggak memperhatikan ini urutannya, kayak apakah harus topping 1 dulu atau topping 2 dulu atau topping 3 dulu. Ini kita nggak perlu memperhatiin urutannya. Makanya di sini kita nanti pakainya apa? Kombinasi. Di sini kita pakai kombinasi. Ingat kembali kombinasi. Jadi ada n objek, kita ambil r objek, berarti ada n faktorial dibagi n min r faktorial r faktorial. N-nya ada 7. 7 kombinasi 3 ya. Karena kita ambil 3 topping. 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial, 3 faktorial. 7 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1. Bisa kita pecah kayak gini ya. 4 faktorial kita coret. 3 kali 2 kali 1 ini adalah 6. Kita coret juga. Berarti tinggal 7 kali 5. Yaitu 35 susunan. Nah, mungkin gitu aja ya kita bahas-bahasnya mengenai peluang. Terima kasih telah menyaksikan video Math Learning Himatika ITS.